Oke, thank you semuanya. Eh, Silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya dari teman-teman, saya persilakan. Pak, saya mau bertanya. Gimana? Untuk yang blueprint, Pak, itu kan di situ kayak udah dijelaskan kayak berapa jumlah item dan segala macam. Nah, kalau semisal ketika kita nyusun blueprint sama nanti instrumennya itu jumlah itemnya nggak sama, gimana, Pak? Sebenarnya gini, kalau di sini ya, ini konsepnya kalau di UM dulu ya. Kalau di psikologi itu sebenarnya banyak dosen yang menyarankan setara, ya. Jadi bukan setara ya, sama persis sih sebenarnya. Kalau tiga ya tiga semua. Saya tiga positif atau dua positif satu negatif gitu ya, itu juga boleh kok. Jadi sebenarnya gini, kalau di psikologi sendiri, kalau di UM itu gini. Ini mungkin kalau di Unmer mungkin agak berbeda ya, makanya aku kasih concern di UM dulu gitu ya. Jadi kalau di kita itu tiga FAVO, tiga unFAVO. Kalau ngelihat PPT ya, bentar. Aku zoom in dulu, gitu ya. Nah, kalau di slide 17 oleh kelompok tadi ya, itu kan juga jelas tuh. 3 FAVO, 3 unFAVO, ada 2 FAVO, 2 unFAVO. Ini kan sebenarnya rata-rata sih 2, tapi ada yang 4 juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di kita itu lebih ditekankan bahwa semua item itu sama rata. Sama rata gimana ya? 2, 2 semua, 3, 3 semua. Berarti misalkan kayak dukungan emosional, merasa mendapat kehangatan. FAVO 2, unFAVO 2. Merasa mendapatkan empati, FAVO 2, unFAVO 2. Jadi total ini, kalau ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 4, 32, 64. Nah, kalau menyusun model seperti ini, teman-teman, instrumennya bakal banyak banget. 64 item, kalaupun kita pakai 2 FAVO, 2 unFAVO. Nah, ini kan ada FUF ini F favorable atau pernyataan yang sesuai dengan konstruk atau konsep, gitu ya. Bukan pernyataan negatif, bukan. Kalau konstruknya negatif, pernyataannya negatif berarti itu favorable, gitu ya. Nah, ini mungkin agak tricky banget untuk membedakan mana FAVO, mana unFAVO. Favorable kalau misalkan pertanyaan atau pernyataan yang dibuat dalam instrumen itu sesuai dengan konstruk, itu favorable. Kalau berkebalikan, itu unFAVO. Nah, dengan asumsi 2 aja, semuanya nih kita ratain semua, 2, 2, 2, 2, 2, 2 semua, itu jadinya ada 64 item. Bayangin, satu konteks aja, ini kan sosial peer support ya, dukungan sosial teman sebaya ya. Nah, ini aja, itu udah 64 item. Baru satu variabel. Belum variabel lainnya. Otomatis kalau misalkan ada 2 atau 3 variabel, mabuk respondenmu. Ya, makanya dulu waktu saya teman-teman bikin ini ya, pembahasan ini kan blueprint ini ada di penyusunan instrumen psikologi ya, di PIP ya kalau salah. Nah, itu kita harus nyiapin dana cukup besar untuk ngasih responden reward gitu. Karena apa ya, capek ngerjain sebanyak ini. Nah, makanya kalau teman-teman memperhatikan di instrumen-instrumen yang dibuat oleh orang luar gitu ya, atau konteks-konteks yang dipakai oleh orang luar, kebanyakan instrumen-instrumen yang ada itu sifatnya sangat simpel. 12 item. Kalau ini kan oke, kalau ini sih kayak bentar, kalau ngelihat ininya sih ini kayak dimensi deh. Oh, bentar, emosional. Oh, ini aspek, sorry. Ini aspek. Nah, dari 4 aspek aja udah 64 item gitu ya. Nah, misalnya kalau di luar negeri itu kalau unidimensional itu enak. Biasanya instrumennya ya 12, 13 mentok ya 24-an lah gitu ya. Itu mentok banget rata-rata.
Kecuali kalau 64, 120-an sekian, itu biasanya instrumen-instrumen yang sifatnya itu inventory biasanya. Jadi punya sifat yang berbeda. Nah, terus gini juga, mungkin ini pendapat yang kurang populer di tempat kita gitu ya. Jadi sebenarnya instrumen itu tidak perlu banyak. Kalau ini ada empat aspek, ada berapa subnya? 4, 4, 3, 3, berarti 4, 4, 8, 11, 11. Bikin aja 3 item lah minimal. Ya, 3 item yang valid tiap instrumennya. Jadi boleh 2 FAVO, 1 unFAVO, atau 3 favorable semua juga boleh gitu ya. Ini memang pendapat yang kurang populer, tapi jadi gini, kenapa pernyataan unfavorable? Jadi ini saya dapat penjelasan waktu S2 juga. Jadi kenapa kalau kalian lihat instrumen gitu ya, akan kebanyakan instrumen yang ada itu sifatnya favorable semua. Kebanyakan, atau mungkin dari 12 atau dari 15 item unfavonya cuma 2 atau 3. Jadi gini, dalam konteks positif, pernyataan bernilai unfavorable atau bernilai negatif, pernyataan-pernyataan negatif itu lebih sulit di respon otak sebenarnya. Ya. Jadi mungkin reminder aja, pernyataan positif itu lebih menancap, tapi informasi negatif itu lebih mudah menarik perhatian dan lebih mudah JND, just noticeable differences. Jadi kelihatan banget kalau ini berbeda dari biasanya, gitu ya. Nah, pernyataan-pernyataan negatif karena dia memerlukan proses kognitif yang lebih berat, karena dia harus memproses dulu. Nah, biasanya pernyataan-pernyataan negatif ini digunakan untuk checking dari item-item sebelumnya, atau mungkin cuma 1-2 doang. Ya, karena apa? Sifatnya yang lebih berat daripada instrumen yang bernada positif. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ingat, dalam beberapa jenis tes itu membutuhkan respon yang cepat. Sedangkan pernyataan negatif berkebalikan dengan hal itu. Ya. Karena kan ada proses berpikir, kemudian ada nilai-nilai yang akhirnya terpengaruh ketika memberikan jawaban gitu ya. Akhirnya pernyataan-pernyataan negatif dikhawatirkan memberikan pengaruh terhadap jawaban responden yang biasanya sifatnya speed test. Kan tes ada 2 tuh, ada power test, ada speed test. Ya, speed test itu dibatasi waktu, power test itu dibatasi yang penting selesai semuanya, gitu ya. Nah, kalau sifat pernyataan itu menilai sikap dan sikap itu sebenarnya power test harus selesai semua. Tapi kan kecepatan untuk menyelesaikan itu kan juga mempengaruhi banget. Ingat teman-teman kalau misalkan pernah jadi responden kepribadian gitu ya, alat tes kepribadian, tidak ada jawaban yang benar dan salah dalam jawaban saudara. Kan selalu ada itu tuh, tidak ada nilai benar salah dalam jawaban berkaitan dengan kepribadian. Maka harus dijawab dengan secepat mungkin sebenarnya. Sekalipun itu power test harus selesai semua, tapi tanpa berpikir panjang intinya gitu. Nah, ketika ada pernyataan negatif, jatuhnya akan berpikir panjang gitu ya. Makanya kalau terkait dengan pertanyaannya Huria tadi, sebenarnya minimal sih 3. Kalau ini bukan pendapat populer ya, ingat ini bukan pendapat populer. Jadi minimal 3. Karena apa? Kemarin saya waktu menggunakan 2 instrumen, 2 item doang untuk tiap aspek. Ya ini dia ngomongnya dimensi ya, sorry. Untuk tiap dimensi, misalkan saya pakai 2 item doang, itu nggak bisa dianalisis secara analisis statistiknya mandek. Jadi nggak bisa berkembang lagi. Jadi menurutku minimal 3 item per indikator. Gitu ya. Kalau di dosen lain mungkin 2 FAVO, 2 unFAVO. Kalau saya mungkin pendapat yang kurang populer itu adalah 3 yang penting 3, entah FAVO-nya 1, FAVO-nya 2 atau FAVO-nya 3, gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Itu sih Huria. Oke Pak, berarti antara FAVO dan unFAVO ini nggak harus sama gitu ya Pak ya? Pendapat kurang populer sih. Ini ingat, pendapat kurang populer. Mungkin dosen lain akan minta harus sama gitu ya. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya teman-teman?
Saya mau tanya Pak, Yuk, Kevin. yang terkait step penyusunan instrumen itu kan kalau di kelompok itu kan dijelasin ada dimulai dari menentukan variabel, terus baru cari teori yang relevan sama variabel yang dipilih gitu kan ya Pak. Nah, saya tuh keinget kemarin itu kan yang namanya penyusunan instrumen itu kan kalau nggak salah ada 3 cara ya Pak. Ya. Mulai ada dari modifikasi, adaptasi, modifikasi atau enggak kita konstruk dari awal. Nah itu kan kalau yang konstruk dari awal itu kan kalau saya nggak salah ingat juga itu dia dalam penyusunannya tidak dilandaskan pada teori apapun gitu ya Pak. Bahkan untuk konstruk skalanya sendiri itu juga nggak berdasarkan teori apa-apa. Nah itu kalau nggak berdasarkan teori itu berarti gimana dong Pak maksudnya? Iya, iya, nyarinya kemana gitu kalau nggak dari teori, mikir sendiri ngarang atau gimana? Terima kasih Pak. Oke. Nah, sebenarnya yang menjadi landasan itu adalah adanya penelitian pendahuluan. Makanya kalau kamu kurang jelas, kalau kamu kurang paham gitu ya, ada preliminary research gitu ya untuk mendasari misalkan konteks di Indonesia itu seperti apa sih gitu ya. Nah, biasanya preliminary research itu bisa jadi kayak statistik deskriptif. Jadi penelitian deskriptif yang cuma pakai satu variabel, cuma ngira-ngira pertanyaan-pertanyaan ini akan make sense atau enggak. Itu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun dia enggak apa masih belum paham banget nih, berarti kita perlu nyari fenomenanya. Does it exist or not? Maka kalau mau nyari fenomena yang paling mendasar itu adalah pakai pendekatan grounded research-nya kualitatif. Jadi benar-benar nyari dulu di lapangan ada nggak sih fenomenanya. Atau cuma ini dihadapi atau ditemui pada 1-2 orang doang gitu ya. Nah ini yang jadi penting akhirnya. Kalau misalkan ini ditemui banyak orang, misalkan 2-3 orang aja ketemu gitu ya, wah ini berarti bisa jadi konteks yang ada di tempat kita. Baru nih, dari pernyataan-pernyataan ketika wawancara dalam grounded research, kamu akan ketemu pola-pola. Ya. Pola-pola tertentu yang digunakan sebagai apa ya pemahaman mereka terhadap sebuah fenomena, pemahaman mereka terhadap sebuah kejadian gitu ya. Nah, pola-pola inilah yang ketika kita satukan, nah ini nih berarti terkait dengan eh, apa? Terkait dengan fenomena yang mau kita teliti. Nah, dari ini kita rumuskan, baru nih kita kalau mau kita cari fenomena umumnya, kita pakai kuantitatif. Gitu. Sebenarnya apa ya? Bisa pakai kuali, bisa pakai survei, survei mendasar banget. Maksudnya kan open question juga bisa kan sebenarnya. Database riset itu boleh. Sekarang sih udah mulai tren ya, maksudnya eh, tidak berdasar ini mungkin kalau di kita masih belum populer ya. Ingat ya, kalau kalau saya mengatakan sesuatu yang baru biasanya belum populer di mata dosen-dosen juga gitu ya. Ada namanya database riset. Jadi memang riset yang berdasarkan dari data yang muncul dan data yang muncul bisa jadi open question ya, pertanyaan-pertanyaan terbuka. Makanya pertanyaan-pertanyaan terbuka itu biasanya seringkali dimunculkan sebagai tema-tema tertentu. Ntar, aku ada contohnya nggak ya? Ntar aku cari ya, aku cari dulu. Coba kalau aku misalkan ada datanya, akan aku kasih lihat. Hmm, oke, penelitian.
Nggak ada sih. Bentar. Ya ada dia tuh ternyata. Nah, jadi memang kalau mau pakai kuali sebagai dasar dari grounded riset itu boleh sih. Sebagai untuk nyari 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 ini ya, nyari konstruk. Tapi ya tadi sekarang tren juga baru ada yang apa? Oh ya Allah, bentar bentar bentar, bentar. Itu aku baru ingat. Hmm, bentar. Eko, oke, Excel mana nih? Oke, ntar aku kasih lihat. Oke, clear ya. Nah, ini saya kasih dua variabel. Yang pertama itu jenis situasi perkuliahan. Ya mungkin yang teman-teman pernah ingat saya ngomong eh, apa ya? eh, Online disinhibition effect. Jadi dalam hipotesa saya di awal gitu ya, saya mengasumsikan bahwa ketika konteks apa no identity condition, misalkan kayak kita nggak harus, misalkan kayak gini nih, nggak harus on cam, terus kemudian tidak jelas namanya, misalkan bisa aja kan kalian ganti nama gitu ya, terus kemudian apalagi eh, apa eh, ada tatap muka secara maya, nggak ada tatap muka secara maya. Jadi kondisinya dua nih, LMS sama video conference, gitu ya. Nah, oke. Nah, asumsi saya ketika kondisi LMS alias pakai si pejar misalkan, orang akan cenderung lebih aktif karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang melihat apabila salah, melakukan kesalahan juga nggak terlalu bermasalah. Sebenarnya teorinya mengatakan bahwa ketika orang dalam kondisi anonimus, ya, online distribution tidak hanya anonimus sih, maksudnya banyak kondisi terutama dalam kondisi online asinkron terutama mereka kan cenderung untuk lebih mengemukakan pendapatnya, mereka lebih aktif menceritakan tentang dirinya, mereka lebih dalam kondisi negatif mereka lebih menghujat orang lain juga gitu ya. Nah, eh, saya dari dua kondisi tadi yang positif sama negatif saya ambil yang positif gitu ya. Orang kan lebih luas menceritakan dirinya dan dia lebih banyak aktif harusnya. Tapi ketika saya ini instrumen instrumen online distribution effect ini saya nemu dari mana ya guys, saya agak lupa. Ini cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuma 8 item gitu ya. Terus ini tentang apa lagi ya, saya agak lupa ini. Oh, bentar, bukan yang ini. Sorry. Data penelitian 2. Ini kayak mana ya? Cek. Kok saya agak lupa ya. Hmm. Nah, ini jadi kalau setting online teman-teman sebenarnya dapat responden banyak itu enak loh. Ini aku sudah dapat berapa nih? Dapat 617 orang.
Ya. Ntar tak cari dulu deh. Jadi dalam open question itu juga jadinya kita bisa memetakan gitu loh, memetakan jawaban-jawaban respondennya seperti apa. Oh, bentar. Coba tak buka ya. Mualah. Tuh aku kok lupa di mana ya. Tahu lah. Nanti ada ya sih. Maaf tak skip dulu, Kevin. Jadi tadi penjelasannya sampai mana ya? Aku mesti lupa terusan. Jadi kalau dalam konteks melakukan konstruk awal, bisa ya tadi pakai kualitatif dulu atau pakai database riset itu boleh sih. Tapi memang kurang populer di sini dan kebanyakan dosen-dosen juga minta untuk ya 2 atau bahkan 3 variabel gitu ya untuk penelitian-penelitiannya. Jadi memang tidak saya sarankan sih untuk ngambil untuk ngambil database riset itu nggak saya sarankan. Tapi memungkinkan sebenarnya. Tapi ya tadi waktu lulusmu mungkin akan sedikit lebih lama dari yang lain. Gitu. Oke? Oke Pak, berarti dari sedikit apa yang bisa saya tangkap, berarti kalaupun dalam kita mengkonstruk alat tes itu, kalaupun emang kita nggak didasarkan pada satu teori, tapi kita masih bisa mendasarkan pada jurnal atau penelitian-penelitian atau data-data yang sebelumnya mungkin sudah pernah ada gitu ya Pak. Dan juga apa tadi bisa kita lihat melalui konsep-konsep yang mungkin sudah ada di masyarakat yang dalam artian bukan hanya dilakukan oleh 1 atau 2 individu gitu ya Pak. Benar. Oke Pak, dari saya mungkin segitu aja. Terima kasih Pak Oke. jawabannya. Sip. Silakan, ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Pak, mau tanya, dimensi sama aspek itu sama aja ya Pak? Beda. Oh. Dimensi sama aspek, dimensi itu bisa kamu lepas sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi bedanya gini. Sebenarnya kalau ini kesalahan mungkin nggak, aku kurang paham ya di Unmer, tapi kalau di UM ini kesalahan yang kesalahan yang sudah berlarut-larut lah, terlalu ada berlarut-larut ada. Jadi gini, aspek itu dia kalau misalkan nih aspek ada 4 ya, ketika kamu pisahkan dia nggak bermakna apapun. Dia nggak memiliki arti apapun. Jadi kemarin kan kita sebenarnya ada udah 2 bagian ya. Ada unidimensional, ada multidimensional. Multidimensional ada 2, ada yang bentuknya aspek, ada yang bentuknya dimensi. Nah, dalam bentuk aspek sama dimensi, aspek kalau kamu lepas dia nggak bisa bermakna apapun atau nggak bermakna tidak memiliki arti apapun. Tapi kalau misalkan dimensi kamu lepas sendiri, dia bisa dianalisis secara dia memiliki arti tersendiri. Misalkan kayak contoh di kelompok tadi ya. Emotional support. Bisa nggak kalau misalkan dimensi emotional support itu kita kasih judul hubungan dukungan emosional teman sebaya terhadap Y. Bisa dianalisis? Bisa. Nah, dimensi ini ketika dipisah dia jadi unidimensional sendiri. Itu. Nah, indikator-indikator, misalkan indikator merasa mendapat kehangatan. Jadi sebenarnya gini, dimensi kalau dilepas sendiri dia terhitung sebagai aspek sebenarnya. Karena dia ada apa? Indikator-indikator di dalamnya. Ketika indikator-indikator itu kamu buat, kamu akan menyusun sebuah konstruk utama yaitu emotional support. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan merasa mendapat kehangatan, coba kamu lepas. Perasaan mendapat kehangatan terhadap variabel Y. Ya kan nggak, apa sih kehangatan apa gitu loh. Nah, makanya dalam beberapa konteks,
unidimensional atau aspek-aspek yang bentuknya multidimensional yang bentuknya aspek itu ditambahkan langsung itu bisa. Karena apa? Mereka sebagai satu kesatuan. Tapi kalau dimensi itu harusnya dianalisis pakai mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah baca di jurnal itu path analysis atau analisis jalur biasanya istilahnya. Nah itu analisisnya pakai SEM. SEM itu apa ya? Itu bentar, aku kasih lihat contoh SEM deh. Bentar. Ada yang sederhana sih, Pak. Oke. Ini mungkin harusnya cukup oke lah. Ini aja. Oke, udah kelihatan? Bentar, bisa digeser nggak sih? Oke, harusnya kelihatan ya ini ya. Nah, ini contoh dari brand loyalty, satisfaction terhadap brand loyalty. Trust sama satisfaction terhadap brand loyalty. Nah, jadi gini, ini berarti X1-nya trust, X2-nya satisfaction, Y-nya ke loyalitas terhadap produk. Nah, di sini contoh itemnya enak nih, cuma ada 3. Tapi setiap item tadi mewakili tiap dimensinya. Trust, itu ada citra sendiri, ada kepedulian sendiri, ada kejujuran sendiri. Nah, biasanya pernyataan ataupun pertanyaan yang ada di sini itu sifatnya observe atau dapat diukur dengan jelas. Nah, ini kan akhirnya membentuk trust. Trust sama satisfaction ini nggak bisa kita lihat. Layanan, harga, kelengkapan, letak, ini bisa dilihat, bisa diobservasi. Gitu ya. Nah, makanya kadang-kadang dikatakan psikologi itu mengukur aspek yang nggak jelas. Iya, karena apa? Sifat yang diukur kadang-kadang unobservable. Tidak bisa diukur, tapi dengan adanya instrumen-instrumen yang kita buat, itu berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan bagaimana bentuk perilaku itu di dunia nyata.
Ya, trust certificate ke loyalty. Ini ada error. Berarti kan kalau teman-teman ingat AX kuadrat plus BX plus C plus E gitu ya. Ini apa implementasinya. Nah, mungkin ntar nah ini akan lebih oh ya, mungkin teman-teman terkadang bertanya-tanya, Pak, bisa nggak 1X dengan 2Y? Boleh, tapi harus tergambar kayak gini nih. Ya, path analysis memungkinkan untuk teman-teman mengukur mungkin variabel Y yang lebih dari satu. Tapi di UM sendiri sebenarnya jarang yang pakai path analysis ya, karena ini bebannya untuk orang-orang S3 sebenarnya. Ntar contoh yang ini nih. Mabuk-mabuk lah kalian lihat ginian. Oke ya. Nah ini kan, nah ini contoh kalau misalkan, apa nih? Oh, mungkin aku akan jelasin sekilas ya. Jadi ada 3 variabel. Oke, kalau ngelihat arahnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi SU ke BI, ya SU ke BI ini variabel apa? Misalkan ini dimensi ya, asumsikan ini dimensi atau ya dimensi kemungkinan. Nah, dimensi SQ ke BI ini bisa menyumbang berapa nih? Itu nggak jelas banget, sumpah. Oh ini model penelitiannya. External variable, perceived usefulness, perceived ease of use, mereka saling berkorelasi. Terus tapi perceived usefulness langsung ke behavioral intention of use. Oke. Nah, misalkan variabel FC, variabel apa ya? FC itu apa nih? Apa? FC. Behavioral intention, perceived usefulness. Wah, itu harus baca jurnalis sih. Nah, kalau kita lihat misalkan ya, jadi mana tadi harus di luaran tadi ya. Nah, misalkan item FC3 itu menyumbang variabel FC itu 0,83. Ada cukup besar nih. FC4 0,81. Nah, ini FC1 2 3 4 ini contoh yang bagus ketika item-item itu jelas gitu ya, menyumbang ke X variabel X-nya atau dimensi salah satu variabel X-nya gitu ya. E1, E2, E3, E4, E31, E5, E6, E7, E8, E9, E10. Nah, ini berarti kan kayak susunannya nggak, antara susunannya memang diacak atau ternyata bisa jadi instrumen yang harusnya itu, misalkan katakanlah di sini harusnya E4, ternyata itu diisi oleh variabel E31 misalkan. Nah, berarti kalau misalkan di sini misalkan E4 sudah ada ya, E5, 6, 7, 8. Misalkan, katakanlah di sini E11 harusnya. Gitu ya. Nah, kalau E11 di sini nggak ada, bisa jadi E31 itu justru instrumen yang tidak diharapkan muncul, malah muncul. Nah, ini biasanya digunakan untuk memetakan, bener nggak sih variabel yang instrumen yang kita buat itu sudah jelas nggak sih? Gitu. Kalau ternyata ada item lain yang mampu menjelaskan D5 dengan lebih baik, ya kita pakai E31, gitu ya. Baca ginian mabuk, Rek. Jadi makanya, kalau bisa memang cari penelitian yang sifatnya unidimensional aja deh. Ya sebenarnya bisa diajarkan. Mungkin kayak Gaby, mungkin teman-teman yang tahu sudah pernah diasdos sama Gaby.
itu dia bisa menjelaskan ini dengan lebih baik daripada saya. Ya, nah, ini memang apa ya? Sebenarnya kita kan gini, mengasumsikan instrumen yang kita buat itu merepresentasikan variabel X selama ini. Tapi berapa besar instrumen yang kita buat itu kuat menggambarkan variabel tersebut, itu yang nggak pernah dihitung. Nah, path analysis ataupun SAM itu mengukur hal tersebut, sumbangsih tiap item terhadap masing-masing aspek atau bahkan masing-masing dimensi, gitu ya. Masing-masing dimensi terhadap konstruknya itu juga akan berbeda. Misalkan tadi kayak dari kelompok, misal ternyata dari 4 dimensi emosional, penghargaan, instrumental, informatif, yang paling kuat adalah dukungan emosional. Tapi kalau kita pakai SPSS secara biasa, ya kita nggak bisa tahu berapa persen sumbangsihnya. Tapi kalau pakai SAM atau pakai PET, itu akan kelihatan berapa besaran masing-masing dimensi terhadap terhadap dukungan sosial teman sebaya. Itu sih. Ini yang membedakan antara aspek sama dimensi. Makanya kemarin, ini saya punya momen jelasin kenapa lebih baik nemuin instrumen yang pakai unidimensional atau kalaupun multidimensi, silakan pakai salah satu dimensi saja. Gitu. Oke? Prisma clear ya? Oke, silakan dari teman-teman kalau ada misalnya yang mau tanya lagi. Oke. Validitas, reliabilitas. Oke, jenis instrumen, kuesioner, skala, sama tes. Oke. Ya, mungkin kayak tadi ya tentang apa speed test, power test gitu ya. Ada jawaban yang sifatnya benar salah, ada yang sifatnya kecepatan gitu ya. Contoh kecepatan itu mungkin kalau teman-teman pernah kena Kraepelin atau Pauli, itu contoh speed test. Kalau power test, tes kepribadian gitu ya. Terus kemudian ada tes yang sifatnya ada benar salah, dikotomis 1-0 gitu ya, datanya data benar salah kayak gitu yang sifatnya biasanya tes kecerdasan atau bukan tes kecerdasan ya, tes akademik. Biasanya kan kalau tes kan pasti ada benar salah gitu ya. Terus ada yang sifatnya apa tingkatan, pakai skala Likert gitu ya. Itu yang biasanya sering dipakai dalam penelitian psikologi. Oke, ada lagi? Yang teman-teman di PIP udah dapat sampai mana sekarang? By the way. Pria atau Bella mungkin ada. Kalian PIP sudah sampai mana? Kemarin terakhir bahas skala terus Pak. Oh, Turstone ya? Oke. Sip. Oke. Ya, ada lagi yang mau nanya? Fix? Oke. Kalau memang nggak ada yang mau tanya, mungkin sampai jumpa minggu depan. Untuk minggu depan, pengumpulan nanti akan saya buatkan form sendiri, gitu ya. Jadi teman-teman silakan upload. Ntar. Oh ya, nanti masing-masing orang ya, gimana enak ya? Masing-masing orang deh.
nanti salah satu aja deh, salah satu dari tim mengupload gitu ya, nanti akan saya nilai sesuai dengan ini ya. Terus habis itu selamat UTS juga buat teman-teman di Unmer ya, minggu depan UTS juga kan berarti ya? Terkait Iya, Pak. Oh iya. Oh Pak iya Pak, Andi, kalau saya izin bertanya. Oh, gimana Diva? Ya Pak, kalau misalnya mau konsul terkait proposal PKM itu boleh via chat WA apa enggak aja atau boleh atau via email? Bebas sih, biar nggak kelupaan sih email. Tapi apa? Kalau aku biasanya kalau teman-teman yang pernah sudah diskusi sama aku, biasanya diskusi awal tentang temanya mau apa, terus kita mau set ya waktu mungkin setengah jam untuk diskusi terkait dengan judul dan bla bla blanya tadi. Biasanya kan punya satu 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 pikiran atau lebih gitu ya, maksudnya satu tema atau lebih, biasanya ada 2 atau 3 yang sifatnya sangat jauh berbeda. Kalau itu menurutku lebih baik didiskusikan pakai Zoom sendiri nantinya. Oh gitu. Oke, siap. Kasih Pak Oke. enggak? Thank you. Oh iya Pak, kalau di Unmer terkait UF dan F-nya semester kemarin kami diharuskan jumlahnya sama. Nah itu dia, makanya aku ngomong pandangan nggak populer. Karena kalau pandangan ya kalau terbaru sih ya teman-teman mungkin bisa lihat di jurnal-jurnal internasional rata-rata instrumennya nggak lebih dari 30-an. Ya bahkan tesis gua aja instrumennya cuma 12 item. Gitu. Makanya pandangan-pandangan ya menurutku apa ya? Tiap generasi akan punya pandangan yang berbeda lah menurutku gitu. Jadi kalau UFF-nya harus sama ya silakan diikuti. Gitu ya. Oke, nggak ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau emang nggak ada, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kelancaran semuanya. Untuk yang selamat mengerjakan UTS saya, teman-teman yang dari UM, yang Unmer silakan mengikuti UTS di tempatnya masing di kampus kalian. Eh, kalau ada yang mau diskusi, saya minggu ini sepertinya di atas jam 8 baru bisa. Minggu ini di atas jam 8, kalau teman-teman yang mau diskusi tentang PKM, selama seminggu ke depan saya baru bisa jam 8 ke atas. 8 malam ya. Atau mungkin pagi sekalian jam setengah 7 mungkin, kalau saya sudah bangun dan ya, kalau bangun sih pasti udah, tapi ya muka rembes nggak masalah. Yang penting diskusinya kan. Oke, berarti saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Salam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, kuliahnya selesai. Silakan ditutup.